Oke, kali ini kita bakal menyelam lebih dalam ke dunia budidaya rumput laut. Ini adalah industri raksasa yang, jujur aja, sering banget luput dari perhatian kita. Yuk kita telusuri perjalanannya dari pesisir sampai bisa ada di tangan kita sebagai konsumen. Coba lihat angka ini, 430 juta dolar. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah nilai ekspor di tahun 2023 cuma dari salah satu komoditas kelautan andalan Indonesia. Yap, benar banget. Kita lagi ngomongin rumput laut. Sebuah industri masif yang seringnya, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kenalan dulu sama yang satu ini. Ini namanya Kappa ficus alvarezi. Kelihatannya sederhana ya, padahal makroalga merah ini adalah sumber utama karagenan. Itu loh bahan yang ada di mana-mana, dari makanan, obat-obatan, sampai kosmetik yang kita pakai sehari-hari. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih Indonesia bisa jadi pemain utama global di industri ini? Dan yang lebih penting, gimana dampaknya buat masyarakat yang hidupnya bergantung langsung pada rumput laut? Ini dia bintang utamanya. Secara ilmiah namanya Kappa ficus alvarezi. Bisa dibilang tanaman air inilah yang jadi tulang punggung ekonomi buat banyak banget masyarakat pesisir, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Perjalanan kita kali ini membawa kita langsung ke jantungnya produksi rumput laut Indonesia, yaitu di Sulawesi Tengah. Disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Pemerintah sendiri sadar banget sama potensinya, makanya Kepulauan Bangga ini sampai ditetapkan jadi pusat strategis nasional. Tujuannya apa? Ya untuk mengembangkan semua aspek industri rumput laut di sana, dari hulu sampai hilir, dari budidaya sampai pengolahannya. Grafik ini nunjukin alasannya dengan jelas banget. Lihat di angkanya. Produksi di Banggai Kepulauan itu jauh melampaui daerah lain. Gak heran kalau wilayah ini dijuluki sebagai ibu kota rumput laut di provinsinya. Sekarang kita kerucutkan lagi fokus kita. Kita akan lihat dari dekat sebuah desa bernama Komba-Komba. Biar kita bisa benar-benar paham gimana sih industri ini berjalan dari sudut pandang orang-orang yang menjalaninya setiap hari. Kalau kita lihat peta tata guna lahannya, kelihatan jelas banget kalau kehidupan di sini tuh sangat terikat sama darat dan laut. Jadi, mereka nggak cuma membudidayakan rumput laut, tapi juga punya kebun kelapa dan rempah-rempah. Nah, lingkungan lautnya sendiri itu super kompleks. Kita bisa lihat ada mosaik habitat di sini. Ada terumbu karang, padang lamun, dasar berpasir. Ternyata kombinasi inilah yang jadi fondasi penting banget buat keberhasilan budidaya rumput laut di sana. Dan tentu saja, di jantung dari semua ini adalah para petaninya. Mata pencaharian mereka itu benar-benar bergantung sama kondisi perairan dan ya keterampilan tangan mereka sendiri. Prosesnya sendiri itu sebuah siklus yang butuh ketelitian. Jadi bibit diikat ke tali panjang, dibiarin tumbuh, terus diperbanyak lagi, baru akhirnya dipanen dan dijemur di bawah matahari. Metodenya sederhana, tapi efektif banget. Komunitas ini punya sejarah yang panjang, tapi coba perhatikan deh, budidaya rumput laut ini baru benar-benar jadi penggerak ekonomi utama dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan ada momen-momen ledakan panen yang tercatat belum lama ini. Tapi, kesuksesan itu nggak ada jaminannya. Para petani di Komba-Komba ini ibaratnya berjalan di atas tali. Harus menyeimbangkan berbagai faktor lingkungan yang sangat rapuh. Studi yang dilakukan di sana menemukan ada 2 area budidaya yang hasilnya beda jauh. Nah, memahami kenapa bisa beda gini itu penting banget untuk masa depan mereka. Jadi, apa bedanya? Kuncinya ternyata ada di salinitas. Yang satu stabil, yang satu rendah. Kemungkinan besar karena ada aliran air tawar. Tapi bukan cuma itu loh. Di zona yang kurang produktif, lalu lintas kapalnya padat banget. Dan yang lebih parah, masih ada praktek ngebom ikan dari orang luar yang bikin rusak. Waktu para peneliti ngecek kondisi terumbu karang di sekitar sana, hasilnya, cukup menyedihkan. Mereka hampir nggak nemuin karang hidup sama sekali. Ini tanda yang jelas banget kalau ekosistemnya lagi stres berat. Kesimpulan dari studi itu jelas, kondisi lingkungan laut di sana itu rapuh, dan ini berdampak langsung ke lahan budidaya rumput laut. Jadi kesehatan terumbu karang dan kesehatan pertanian rumput laut itu saling terkait erat. Lantas, apa artinya semua ini buat masa depan industri utama di Komba-Komba? Nah, disinilah semuanya jadi sangat relevan dan butuh perhatian kita semua. Masyarakat di sana menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari masalah lingkungan dan hama, sampai tekanan ekonomi yang akhirnya bikin sebagian petani terpaksa beralih profesi jadi pekebun di darat. Untuk mengatasi ini, studi tersebut merekomendasikan pendekatan 2 arah. Pertama, edukasi. Beri mereka informasi yang lebih baik soal musim, kualitas bibit, dan sebagainya.
Kedua, regulasi. Bikin aturan yang lebih kuat untuk melindungi area budidaya mereka. Pada akhirnya, kisah dari komba-komba ini ngasih kita pelajaran yang universal. Buat masyarakat pesisir dimanapun, masa depan mereka itu bergantung pada perpaduan antara data ilmiah, aksi dari komunitas itu sendiri, dan pengelolaan yang bijaksana. Pertanyaannya sekarang, bisakah kedua hal ini berjalan beriringan untuk mengamankan masa depan pesisir kita? Ini jadi pemikiran buat kita semua.